bahwa Kabupaten Siak berkomitmen untuk menjadi kabupaten hijau. Nah, kabupaten hijau tidak ada, yang ada kabupaten konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya para pendengar Sobat Jikalah Hari, pendengar setiap podcast Jikalah Hari, ruang untuk berbagi untuk para penggerak. Pagi ini kita lanjut episode podcast ke-9, episode ke-9 untuk membahas hal-hal dan isu-isu terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, yang spesial hari ini saya membantu Bung Aldo yang biasa membawakan podcast Jikalah Hari, jadi kita saling bergantian. Dan yang juga paling spesial hari ini kita kedatangan narasumber yang juga luar biasa. Pertama, jauh-jauh dari Siak ada Pak Budi Yuwono. ya. Budi, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Beliau ini asisten 1 Bupati Siak, Pak ya, Ya. di bidang pemerintahan. Kemudian yang kedua ada Bang Susanto Kurniawan. Ya. Sehat Bang Santo? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Santo itu sekarang adalah dinamisator Sedahu Siak yang merupakan koalisi atau sekretariat bersamanya NGO ataupun LSM di Riau dan juga di tingkat nasional di Jakarta yang menjadi mitra pembangunan Kabupaten Siak sebagai Siak Kabupaten Hijau. Tapi sekarang udah ngobrolin nih mitra pembangunan Siak Kabupaten Hijau. Tapi sebenarnya kita belum mulai apa-apa. Orang mungkin asing mendengarnya, walaupun sudah ada Sedahu Siak, sudah ada pergub dan segala macam, tapi pendengar podcast Jikalah Hari ini seperti masih banyak yang belum tahu. Nah, mungkin update sebelum ngobrol ke Pak Budi. Di Siak itu, Kabupaten Siak di Provinsi Riau, salah satu kabupatennya, itu sudah menjalankan kebijakan yang namanya Siak Kabupaten Hijau. Nah, bukan hanya perencanaan, tapi sudah pada tahap implementasi, sudah melibatkan banyak orang dan bahkan sudah diperkenalkan itu sampai ke dunia internasional. Waktu itu ada pertemuan di Kolombia. Ya. Sebenarnya niat kemudian kenapa terpikir Siak itu harus kabupaten hijau, itu awal mulanya seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, jadi memang sebetulnya Siak Kabupaten Hijau itu declare. Ya. Declare komitmen. Nah, declare komitmen. Nah, supaya memang upaya-upaya pelestarian penyelamatan lingkungan itu tetap berjalan gitu. Nah, kalau sebelumnya sebetulnya sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang bermuara kepada penyelamatan lingkungan, ya, bermuara kepada membuat kecintaan masyarakat terhadap lingkungan itu sebetulnya sudah lama dibangun. Ya, sudah lama dibangun. Nah, kenapa saya bilang sudah lama dibangun? Itu diawali dengan menjaga hutan yang ada di Kota Siak, hutan kota. Jadi ada hutan Arwinas, ada hutan Tengku Agung, ya. Terus juga adalah beberapa spot tanaman hutan yang memang dijaga, yang tidak ditebang walaupun untuk keperluan pembangunan gitu. Jadi tetap dijaga hutan-hutan kota ini. Nah, ini dibangun dan dijaga sejak Bupati Siak pertama dulu, Pak Arwin. Nah, udah dijaga. Nah, pada waktu itu dari Pemda Kabupaten Siak sendiri untuk membangun taman itu masih khawatir.
karena seolah-olah itu dana yang mubazir pada saat itu awal-awal dibangun Kabupaten Siak. Makanya pada waktu itu Pak Arwin itu dia membangun taman di kota itu dengan gotong royong daripada seluruh OPD yang ada. Jadi tidak menggunakan anggaran pemerintah, ya, tetapi masing-masing OPD itu menyumbang tanaman, ya kan, untuk ditanam di areal kota, gitu. Nah, ternyata apa yang dilakukan Pak Arwin pada saat itu mendapat respon yang bagus dari masyarakat. Nah, makanya di zaman waktu itu Pak Samsuar menjabat bupati, mulai dibangun taman-taman karena ini mendatangkan keinginan orang untuk datang ke Siak. Jadi datang ke Siak, waduh, datang ke Siak nyaman, kotanya hijau, kotanya asri, nah gitu. Jadi sehingga sudah. Nah, itu yang untuk di tengah kotanya, ya kan. Nah, terus berlanjut lagi semasa kepemimpinan Pak Samsuar, itu apa namanya, kebakaran hutan agak tinggi intensitasnya. Ya, sementara kita di tengah kota sudah membangun hutan-hutan kota, menjaga kelestarian lingkungan, ternyata di pinggiran kota, ya, di area-area perkebunan, di area-area masyarakat masih sering terjadi kebakaran. Nah, di Dinas Pertanian memang sudah ada pembinaan bagaimana masyarakat mengelola lahan tidak dengan menggunakan bakar, sebetulnya sudah ada, tetapi mungkin ada masih sebagian yang memang lebih mudah membakar daripada harus menebang, gitu. Itu sebelum deklarasi, ya, sebelum deklarasi sudah hijau di kota, tapi yang dianu masih belum disentralisasikan ke wilayah-wilayah. Iya, ya kan. Nah, sementara kepedulian masyarakat masih rendah, walaupun di kotanya sudah terbangun, gitu. Nah, akhirnya waktu terjadi kebakaran hebat itu tahun 2015, ya. Bupati waktu itu Pak Samsuar itu mengambil kebijakan bahwa tidak mungkin kita selamanya seperti ini. Waktu itu kita sampai mengungsikan masyarakat di suatu wilayah keluar dari areal yang memang terkepung sama kebakaran hutan. Evakuasi. Iya. Nah, di situ. Nah, setelah kita evakuasi itu, Pak Bupati waktu itu Pak Samsuar mulai menggenjot, memberi pemahaman kepada kita semua bagaimana sekarang kita mencegah kebakaran hutan ini. Apapun bentuknya, kalau ada kebakaran lahan segera dipadamkan. Nah, waktu itu kita selalu rapat malam segala macam bagaimana kita meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, melihat upaya-upaya ini, ya kan, upaya ini menjadi perhatian juga dari Kementerian Kehutanan, ya. Nah, setelah itu juga beberapa teman-teman CSO yang memberikan masukan, Pak Bupati, ini sebetulnya upaya Siak udah bagus ini, bagaimana jangan terjadi kebakaran hutan, bagaimana menjaga lingkungan, cuman perlu komitmen bersama. Nah, karena untuk menjaga lingkungan ini kan perlu semua pihak untuk gotong royong bersama bagaimana kita melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, ini perlu dideklarasikan. Nah, juga pada waktu itu bertepatan akan dilaksanakannya peringatan Hari Lingkungan Hidup. Itu sekitar akhir 2015 mau masuk ke 2016, ya kan. Nah, di awal 2016 itu mulai yang tadinya rencananya peringatan Hari Lingkungan Hidup itu di mana ya, di Bogor atau di mana waktu itu. Nah, Pak Bupati diminta mensurati ke Kementerian Kehutanan untuk menawarkan diri menjadi tuan rumah peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia. Dan itu terlaksana. Gitu. Jadi kabupaten kota pertama tempat Iya, nasional di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Nah, itu persiapannya sebentar itu. Saya masih ingat, saya diminta membuat surat sekitar bulan Maret, itu bulan Juni kita sudah eksekusi pelaksanaan gitu. Nah, melihat upaya-upaya bagaimana mencegah kebakaran hutan, menjaga lingkungan, gitu kan. Nah, akhirnya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia itu langsunglah kita deklarasikan bahwa Kabupaten Siak berkomitmen untuk menjadi kabupaten hijau. Nah, itu ya. Nah,
Jadi sebetulnya sudah menjadi hal-hal ataupun program-program yang juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Nah, tinggal deklarasikan supaya semua juga bisa ikut bersama-sama, ya. Karena kan tidak cukup pemerintah daerah, tidak cukup masyarakat, tetapi pihak swasta juga. Nah, karena memang kan dari 8.560 dari 8.500 ribu hektar kilometer Kabupaten Siak itu hampir 80%-nya kan merupakan HGU atau HPHTI-nya perusahaan-perusahaan gitu. Nah, tentu swasta juga memiliki peranan yang besar bagaimana untuk menjaga Siak hijau. Saya ingat juga tuh waktu diskusi dengan Prof. Haryadi iya. konsep gitu ya. Kalau seperti di Riau juga di Siak tadi Pak Budi bilang, wah hampir 80% penguasaan itu swasta. Jadi Pak Prof. Hapa tuh dulu bilang, ini konsep ini kalau berhasil, kalau juga direspon baik oleh Perusahaan. swasta. Kalau tidak direspon baik ya. Nah mungkin Gitu. sebelum ke Bang Santo, tadi selain ada mulai dari Pak Arwin sudah membangun komitmen, tapi salah satu tolak ukurnya itu kan kejadian Karhutla yang 2015. 2015. Itu menurut Pak Budi atau Pemkab Siak, sesungguhnya penyebabnya apa Pak? Selain di luar masih ada masyarakat yang tidak mengikuti aturan Dinas Pertanian larangan tanpa bakar. Penyebab lain apa misalnya? Apakah memang lahannya rusak, kritis dan sebagainya? Ya, sebetulnya kalau saya lihat ya kepedulian masyarakat, bahwa kepedulian masyarakat di samping juga memang ya masyarakatnya juga tidak begitu tahu bahwa akibat dari yang dia lakukan ini menyebabkan kebakaran gitu. Nah, jadi yang kita eksekusi ini, kita evakuasi ini, masyarakat kita evakuasi ini, mereka tinggal di areal gambut. Ya, mereka areal gambut, mereka mencoba membersihkan dari hutan-hutan alam pada waktu itu. Memang sebenarnya bukan hutan alam murni lah, tapi memang sudah ditebangi sebelumnya juga gitu. Ya kan? Nah, mereka mencoba dengan menanam kelapa sawit di situ, ya kan? Nah, memang karena ini areal gambut, kemarau panjang, mereka menanam kelapa sawit, akhirnya gambutnya kering di situ. Nah, ini masyarakat waktu itu kan juga nggak tahu dia bahwa gambut kering itu mudah terbakar, waktu itu belum tahu. Waktu itu belum tahu. Karena mungkin terinspirasi juga perusahaan juga bukan seperti itu pada waktu itu, ya kan? Nah, akhirnya mereka membuka lahan, walaupun mereka mungkin bukan sengaja mereka tebang, udah tuh mereka bakar gitu, tidak. Tapi ini memang sudah mereka bersihkan. Kalau kami di Siak itu istilahnya apa namanya itu ya? Ya seperti kita membakar sampah di pekarangan gitu aja. bersih Bersih gitu aja gitu. Kalau bahasa Melayu yang sering kita dengar tuh merun gitu. Merun, ya merun. Nah, jadi sebetulnya mereka merun gitu saja. Nah, cuman kan setelah tertumpuk kan supaya kelihatan lebih bersih kan dibakar. Nah, cuman karena dibakar ini di atas gambut yang kering, ditinggal sore kita bakar, kita kira malamnya mati, rupanya dia menjalar ke bawah. Besok pagi dia sudah menjalar kemana-mana. Karena lahan yang gambut gitu. Siak ini juga gambutnya luas sekali. Iya, gitu. Nah, saya juga hadir waktu itu Pak Budi, waktu peringatan Hari Lingkungan Nasional itu. Kan Pak Bupati Pak Samsuar yang ikut deklarasi juga bersama Pak Bu Menteri waktu itu melaksanakan. Nah, Pak Samsuar itu sering atau beberapa kali dalam pidatonya itu menyebut teman-teman LSM. Iya. Nah, ini kan juga pertanyaan. Seperti apa hubungan dengan LSM dari mulai sebelumnya sampai di dalam deklarasi itu. Iya. Nah, itu pertemanan atau hubungan dengan LSM itu seperti apa? Karena biasanya LSM ini menjadi antipati dari pemerintah, tapi malah Pak Samsuar menyebut bantuan teman-teman LSM dan terima kasih kepada teman-teman LSM waktu itu. Ya. Itu seperti apa? Ya, jadi
yang jelas pada saat itu teman-teman LSM banyak memberikan masukan. Ya, Sudah komunikasi. Udah, ya. Jadi banyak memberikan masukan, terkait dengan bagaimana nih dengan kondisi kayak gini, baiknya bagaimana. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak itu banyak dikasih masukan sama teman-teman LSM waktu itu, gitu. Ya kan. Nah, terus juga teman-teman LSM juga ya memberikan masukan bagaimana nanti mengelola Danau Zamrud, ya kan. Nah, terus juga bagaimana mengelola jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan, apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, padahal memang waktu itu belum ada Sudahu Siak itu Mas Santo ya. 2016 Sudahu Siak itu kita bentuk kan 2017. 2017. Ya, 2017 Tapi gitu. sebelumnya sebelum deklarasi Sudah komunikasi yang bagus sama teman-teman LSM gitu. Nah, ternyata teman-teman LSM yang menaruh perhatian kepada Kabupaten Siak untuk sebagai Kabupaten Siak hijau ini, Kabupaten hijau ini tadi cukup banyak. Nah, cukup banyak yang ingin memberikan kontribusi gitu. Nah, makanya akhirnya pada tahun 2017 kita bentuk perkumpulan ya Sudahu Siak ini tadi. Nah, jadi kita melakukan pertemuan, memberikan banyak sekali masukan-masukan, ya, sampai juga pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Siak. Jadi sebelum ada Sudahu Siak sudah ada teman-teman LSM yang juga turun gitu. Nah, cuman supaya programnya lebih terarah, ya, yang ini kerja di mana, yang ini membuat apa, nah itulah kita kumpul di dalam Sudahu Siak supaya lebih koordinasinya lebih bagus lagi. Jadi kalau Pemkab Siak mau hubungan dengan LSM atau NGO dengan Sudahu Siak lebih diarahkan gitu. Iya, supaya lebih terkoordinir lagi kan kegiatan-kegiatannya. Kerja-kerja Iya. LSM itu di Sudahu Siak dalam hal untuk membantu kontribusi Kabupaten Hijau. Nah ini tanyanya ke Bang Santo lagi nih. Ya. Tadi sudah disebut ternyata hubungan dan komunikasi, koordinasi dengan LSM itu sebelum deklarasi itu sudah. Kemudian akhirnya dibentuk Sudahu Siak. Nah ini Bang Santo mungkin bisa cerita terkait bagaimana berdirinya Sudahu Siak, tapi juga tadi yang komunikasi kalau yang dilakukan dari LSM itu apa dulu? Kontribusi atau masukan-masukan apa kira-kira yang sehingga membantu Pemkab deklarasi Siak Kabupaten Hijau? Ya, jadi kan gini, kalau kita mau lihat prosesnya misalnya di dalam perspektif NGO ya atau LSM. Pertama itu kan berangkat dari masalah. Selalu saja ketika misalnya kita bicara BO yang ada itu masalah. Kita bicara deforestasi, kita bicara tentang kerusakan gambut, kita bicara tentang kerusakan pencemaran sungai gitu kan, sampai ke konflik. Itu awalnya. Belum ada satu daerah pun yang kemudian kita ini nilai plus nih. Itu hal yang sebelumnya kita selalu sampaikan. Tapi kemudian kita cari model, cari apa namanya? Kempian, konsep kabupaten yang menurut kita bisa kita tonjolkan gitu ya. Nah ini dasarnya apa? Tadi Pak Budi sampaikan, dasarnya tentu aktivitas yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan, termasuk juga komitmen kepala daerahnya kan untuk lingkungan. Itu paling utama sebenarnya. Kalau yang dilihat tidak ada komitmen atau politik will kepala daerah, pasti ya itu yang kemudian menjadi praktek kami waktu itu, sehingga kita bicara Siak ini bisa dijadikan model nih. Dibandingkan selama ini kita bicara tentang kerusakan, nggak ada model yang kemudian kita munculkan. Siak kemudian terpilih, karena Siak itu punya pertama tingkatnya ini kepala daerahnya, yang kedua memang ada kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan, bagaimana tadi Pak Budi sampaikan. Ya modalitas gitu. Menanam pohon, satu orang satu pohon. Kemudian kampung adat gitu ya. Kemudian tentang Sungai Siak juga segala macam. Itu yang kemudian modalitas. Modalitas itu kemudian menurut kita, udah kampung jauh gitu kan. Ini sebelum terbentuk Sudahu Siak kan. Iya. Kita nilai ini bagus, kemudian kita bangun konsep bersama. Nah, dan tadi pemerintah Siaknya merespon sangat positif gitu ya. Makanya sebelum membentuk Sudahu Siak itu kan kita selalu diskusi intens terkait dengan ini hal yang kami sudah lakukan. Kemudian kami menarik pemerintah kabupaten sudah melakukan ABCD, yuk kita susun kira-kira konsep Siak Kabupaten Hijau. Walaupun dulu waktu diskusi di awal dengan kementerian,
nggak ada kabupaten hijau itu nggak ada. Yang ada kabupaten konservasi. Iya. Dan definisi kabupaten konservasi ada. Kabupaten hijau nggak ada kan. Makanya di awal kan diarahkan untuk kabupaten konservasi. Tapi masalahnya kan beda kalau kabupaten konservasi di Siak. Iya. Biasanya kawasan konservasi itu yang dominan kawasannya adalah kawasan konservasi. Iya. Kalau Siak kan tidak dominan. Kalau bahasa konservasi ini kan agak hati-hati kita. Konservasi artinya nggak boleh. Iya. Nggak boleh diapa-apain. Makanya gitu. kemudian tetap saja kita munculkan definisi kabupaten hijau. Itu Iya, iya. pendefinisian kabupaten itu kan juga kita diskusi yang bersama tuh sampai yang dimaksud kabupaten hijau itu apa? Yang kemudian dikuncinya di dalam pergub ya. Ya di Pergub, kemudian itu disetujui oleh Bu Menteri waktu itu sampai kemudian terbentuknya deklarasi. Deklarasi. Ya. Itu satu hal. Nah yang kedua, betul kata Pak Budi tadi, memang ini di awal itu kan ada beberapa lembaga yang sudah bekerja di Siak. Iya, sebelum. Tapi memang belum terintegrasi kan. Iya. Ketika kita membangun konsep Siak Kabupaten Hijau kan sudah ada misalnya indikator. Kira-kira apa yang kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung ini. Nah, karena kemarin ada beberapa kawan-kawan yang sudah bekerja di sana, kemudian ada beberapa kawan-kawan, ayo kita dukung kalau ini untuk Kabupaten Hijau. Oke, kemudian di 2017 dibentuklah Sedawang Siak. Dan itu juga atas diskusi juga dengan waktu itu Bupati kan. Iya. Bupati ini kan udah satu pintu aja karena pemerintahnya kan bingung nih, si A, lembaga C segala macam gitu kan, yang kemudian tidak terkoordinasi gitu, terginder jadi kemudian di 2017 itu Sedawang Siak itu terbentuk, kemudian secara bersama-sama kami kita berkomitmen untuk mendukung Siak dalam mengimplementasi Siak Kabupaten Hijau. Kira-kira itu ya apa? Ya. Latar belakangnya terkait dengan Sedawo, kemudian komitmen kita mendukung Siak Kabupaten Hijau. Berarti komunikasi intens di dalam deklarasi Siak Kabupaten Hijau tadi yang sampai disetujui Bu Menteri namanya Siak Kabupaten Hijau itu sudah masuk di situ. Mitra teman-teman LSM itu sudah berkomunikasi intens untuk mengusulkan Siak Kabupaten Hijau itu. Waktu di awal itu memang kan kita terlibat sampai bahkan kemarin ini loh presinya Pemda, ini presinya KKNJO mendiskusikan terkait dengan konsep Siak Kabupaten Hijau kan. Yeah. Artinya kan sudah duduk bersama meskipun waktu itu Sedawang Siak belum ada. Artinya proses itu dibangun yang bersama kawan-kawan ini, dan kita syukur alhamdulillah itu Pemda Siak welcome kan terhadap NGO. Karena tadi disampaikan kalau daerah lain kan kirjanya kan tinggi, tapi alhamdulillah Siak kan tidak. Welcome, kemudian menurut saya idealnya tuh pemerintah dimanapun itu harus seperti itu, harus seperti Siak yang welcome, kemudian menerima masukan gitu kan, daripada kemudian buat jarak kemudian jadi musuhan gitu kan. Nah menurut itu ya, karena bicara lingkungan kan bukan hanya bicara pemerintah saja, tapi bicara ada swasta, ada NGO, ada akademisi yang kemudian bisa kalau kemudian dijahit, kemudian bicara tentang bagaimana pembangunan lingkungan yang lebih baik ke depan, kemudian masukan semua kemudian bisa dipertimbangkan, itu sangat mungkin kan kemudian ke depan itu apa-apa yang terkait isu lingkungan itu bisa dijawab dengan baik. Ya, karena perspektifnya bisa beda ya Pak Budi. Iya. Lihat sesuatu dari dalam kemudian lihat dari luar itu kan bisa berbeda. Ya ini jadi jelas, dan jadi kita ngerti kenapa Pak Samsur waktu itu sudah menyebut teman-teman LSM, padahal sudah Siak belum ada. Iya. Karena ternyata komunikasinya sudah lama. Nah dari cerita Bang Santo tadi sebenarnya salah satu yang bisa kita bold gitu bahwa Siak Kabupaten Hijau ini pionir, karena yang ada adalah kabupaten konservasi. Kita pionir dan itu bisa jadi identitas menurut saya gitu ya, identitas ya Siak Hijau itu Kabupaten Hijau itu salah satunya Siak. Nah ini juga yang perlu teman-teman Sobat Jikalahari podcast tahu. Jadi ada kebijakan yang termasuk Jikalahari kan setiap tahun bikin catatan akhir tahun Bang Budi, bikin catatan pasca ataupun dalam kebijakan implementasi Siak Kabupaten Hijau, ada beberapa kebijakan yang berani diambil oleh
pemerintah Kabupaten Siak. Misalnya satu, mengajukan menaikkan status menjadi Taman Nasional Zamrud. Kemudian yang kedua, ini yang cukup menjadi inspirasi dan jarang dilakukan. Waktu itu Pemkab Siak, Bupati masih Pak Samsuar ya, yang sekarang menjadi Gubernur Riau, itu mencabut izin usaha perkebunan PT Makarya Kaguna, dan kemudian itu didistribusikan ke masyarakat melalui program Tora. Nah ini yang perlu kita tahu juga. Nah itu seperti apa, Pak Widi? Ya, jadi mungkin agak diluruskan sedikit ya, maksudku ya. Jadi memang bukan dicabut, karena memang pemerintah kabupaten mungkin tidak ada kewenangan untuk mencabut, ya. Tetapi pada saat itu PT Makarya Kaguna ini ingin mengganti tanaman daripada areal yang diberikan izin kepada mereka. Jadi awalnya itu akasia, ya kan. Nah sementara dia kan HGU. Nah jadi seharusnya kan ditanami kelapa sawit. Kalau HGU kan kelapa sawit. Ya. Nah tapi kok ini kok tanaman hutan gitu. Nah jadi dia ingin merubah dari HGU dari akasia menjadi kelapa sawit. Nah namun pertama mereka itu dari 10.000 areal yang diberikan izin kepada mereka, itu 6.000 sudah banyak dikuasai oleh masyarakat. 6.000 hektar sudah ada masyarakat. Iya, gitu. Nah, yang keduanya, ya kan, ini areal gambut. Jadi waktu itu kan sudah ada keluar PIP. Memang dia sudah mendapatkan HGU, tetapi untuk penanaman kelapa sawit dia belum dapat izin waktu itu. Nah, akhirnya dia menyampaikan kepada kami, pemerintah Kabupaten Siak, untuk mendapatkan rekomendasi supaya mereka bisa menanam kelapa sawit, gitu ya kan. Nah, namun karena ini areal gambut, juga ada PIP, ya kan, kita minta dia untuk berkomunikasi ke Kementerian Kehutanan. Nah, ini yang tidak diberikan izin oleh Kementerian Kehutanan untuk ditanami sawit. Jadi karena izin tidak diberikan, maka kita menyurati kepada PT MEK supaya mengembalikan lahannya kepada negara. Nah, jadi dia mengembalikan kepada negara, gitu. Jadi juga PT MEK juga memiliki perhatian juga, karena kalau dia tidak kembalikan, dia tidak tanam sawit, ya kan juga melanggar aturan. Nah, sementara potensi kebakarannya juga besar di sana. Nah, gitu. Nah, jadi kita minta kembalikan, terus kita usulkan ke BPN, ya, supaya lahan ini didistribusikan kepada masyarakat. Nah, kenapa kita ngambil kebijakan itu juga? Supaya masyarakat bersama-sama menjaga jangan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena ini kan karena gambut, ya, kelestarian gambutnya mesti kita jaga. Kalau kita biarkan juga potensi kebakaran hutan dan lahan, nah sementara dia sudah APL. Kalau APL kan berarti sudah lepas daripada Kementerian Kehutanan, ya kan? Nah, siapa nanti nih yang menjaga lahan ini supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan? Sementara perusahaan maunya tanam kelapa sawit. Nah, kita kan nggak bisa tanam kelapa sawit di situ, ya kan? Nah, makanya pertimbangan-pertimbangan itulah. Nah, yang kita harapkan tentu Tora ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Apakah nanti dikelola menjadi tanaman yang ramah gambut? Apakah itu nenas, ya? Apakah itu pinang? Apakah itu apa? Tetapi yang kita harapkan bisa mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat dengan kita distribusikan tanah ini ke masyarakat. Jadi, prosesnya lebih smooth. Iya, gitu. Iya. Kan taunya cabut. Iya. Tapi sesungguhnya diminta untuk mengembalikan. Iya, iya, ya karena juga pemerintah kan juga berada sama apa namanya, sama kewenangan yang ada lah. Tapi gitu. Ini tetap jadi ini, Bang. Kalau isu Tora misalnya, yang selama ini kan yang banyak dikritik adalah yang dilakukan oleh pemerintah itu selama ini masih legalisasi aset. Ya. Nah, sedangkan di distribusi aset PT Makarya itu redistribusi aset, dan itu yang biasa dikritik itu dibuktikan di Indonesia. Nah, saya kira itu
hal yang sangat menjadi bukti nyata dari implementasi Siak Kabupaten Hijau. Termasuk bukan hanya satu tentang itu didistribusikan, tapi ternyata di situ juga tidak mau lagi untuk sawit secara monokultur semua karena gambut dan segala macam. Itu juga bagian dari implementasi Kabupaten Siak Hijau. Nah, untuk wilayah Tora itu tadi gambut, ini Bang Santo yang tahu, karena setahu saya Bang Santo ini masuk tim ahli atau tim apa Bang? Tim ahli yang meriset wilayah Tora itu terkait gambutnya. Waktu itu bersama Badan Restorasi Gambut. Gimana Bang hasil kajiannya, kemudian rekomendasinya waktu itu seperti apa? Ya, jadi memang untuk lahan yang sekitar belum 4.000-an ke 6.000 kan belum didistribusikan. Iya. Nah, untuk 4.000 itu memang dari total 4.000 itu yang gambut di bawah dari 3 meter itu cuma sekitar 10%-an. Berarti mayoritas gambut dalam. Mayoritas gambut dalam, gitu kan. Itu satu hal yang kemudian dipotret waktu dilakukan analisis bersama BRG. Yang kedua, existingnya juga ada tanaman, tanaman akasia. Sampai sekarang juga sebenarnya kan sebagian masih ada tanaman akasia ya. Gitu. Nah, kemudian ketiga terkait dengan kondisinya. Jadi memang di beberapa tempat itu terbuka kanal-kanal, kemudian kondisinya ada kekeringan. Kekhawatirannya itu kemudian kalau kemudian ini dibiarkan, gitu, maka terjadi kekeringan, tentu saja nanti kebakaran segala macam. Nah, itu yang kemudian dilihat oleh BRG. Kemudian kedua terkait dengan pilihan-pilihan komoditas itu, memang diharapkan pilihan komoditasnya pertama sepakat dengan kebijakan Siak untuk diharapkan tidak sawit atau tidak akasia kan. Itu ini. Nah, kedua, misalnya terkait dengan tanaman, itu diarahkan tanaman-tanaman yang ramah terhadap gambut. Tetap juga pertimbangan pasti ekonomi kan, karena kan adalah masyarakat segala macam, ada pertimbangan ekonomi, tapi ada juga pertimbangan bahwa dia ramah dengan gambut. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan kalau kemudian akan di-manage lahan tersebut kan. Nah, itu selain rekomendasi itu, kemudian sisi lain juga akhirnya kan jadi bingung juga untuk investasi di sana gitu. Tapi saya pikir ini jadi masalah, tapi paling tidak kebijakan-kebijakan yang diambil bahwa tidak sawit, tidak akasia gitu kan. Walaupun existing beberapa tempat itu memang sudah tertanam akasia liar gitu. Tapi paling tidak pemilihan komunitas itu memang diarahkan untuk yang lebih ramah pada gambut. Kira-kira kondisinya seperti itu untuk orang. Jadi tidak tetap walaupun ini redistribusi aset, tapi tetap implementasi Siak Kabupaten Hijau ya. Mengerem dominasi sawit dan akasia ini tetap dilanjutkan. Tetap jalan. Nah, yang saya tahu juga gitu ya, mungkin teman-teman juga perlu tahu. Jadi memang ini kebijakan Siak Kabupaten Hijau itu selain tadi ada aksi-aksi yang besar gitu ya, perencanaannya juga dikelola atau disusun dengan serius, dalam arti perencanaan. Misalnya diawali waktu itu setelah deklarasi 2018 terbit Perbuk nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Kemudian untuk menuju ke sana dibikin juga roadmap yang kemudian ditetapkan oleh Pak Bupati. Itu yang juga bersama-sama dengan Sedahu Siak ya. Kemudian yang terakhir itu diarahkan, mungkin Pak Budi nanti bisa menjelaskan bahwa dari Pergub kemudian ada roadmap. Pemkab Siak atau Pak Bupati yang sekarang yang melanjutkan Pak Samsuar, Pak Alfedri, ingin Siak Kabupaten Hijau ini diperkuat menjadi perda, peraturan daerah yang juga sudah masuk prolegda 2021. Nah, untung ruginya apa? Kemudian Pak Bupati atau Pak Alfedri ini kenapa dia ingin ini dibuatkan menjadi perda? Ya, terima kasih ya. Jadi pertama, di samping
komitmen yang sudah ada itu perlu dipertegas. Ya. Nah, setelah itu inti daripada Siak Kabupaten Hijau itu adalah kesejahteraan masyarakat. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah pembangunan lestari. Ya. Yang ketiga itu adalah keberlanjutan. Nah, 3 poin ini tentu perlu dikawal secara bersama supaya memang ini terus berlanjut. Jadi walaupun nanti ada pergantian bupati, tetapi kebijakan ini tetap harus jalan. Gitu, tetap berjalan. Nah, kenapa ini harus tetap berjalan? Ya kita nggak mau lagi lah ada kebakaran hutan lagi yang seperti dulu, repot kita. Ya, sumber daya kita semuanya terganggu untuk memadamkan api ini tadi. Ya, jadi kita mengharapkan ini terus berjalan. Siapapun bupatinya, kebijakannya terus jalan. Karena memang ini menguntungkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan. Tahun 2020 kita alhamdulillah sudah cukup reda lah kebakaran hutan dan lahan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tahun-tahun ke depannya, ya kan? Nah, juga peningkatan kesejahteraan. Nah, nanti ke depannya mungkin kita mengharapkan kan bagaimana rantai pasok kelapa sawit ini bisa diperpendek. Kalau sekarang ini kalau saya lihat yang agak banyak mendapatkan untung ini malah peron. Nah, gitu. Memotong dari petani sampai ke pabrik gitu. Iya. Itu diperpendek gitu. Iya, kalau bisa petani langsung bawa ke pabrik lah. Gitu. Ini sekarang kan petani nggak bisa bawa ke pabrik. Nah, petani bawa ke peron dulu, peron baru bawa ke pabrik. Ini salah satu contohnya. Nah, setelah itu lahan-lahan yang ada di Kabupaten Siak ini bisa termanfaatkan secara baik. Ya, termanfaatkan secara baik. Sekarang jadi ke depannya kita berharap tidak ada lagi lahan tidur, tidak ada lagi lahan yang dibiarkan. Ya kan, sekarang ini masyarakat kalau mengambil lahan antusiasnya bukan main, tetapi setelah itu lahan ini tidak termanfaatkan. Nah, kan jadi makanya dari kebijakan ini yang kita harapkan nanti ada kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Gitu. Nah, kemarin kami sama Pak Alfegri juga sudah mulai merancang karena beliau ini sudah terpilih lagi. Ya kan? Nah, sudah bisa lebih kenceng ini, Pak. Iya, jadi kemarin kami sudah mulai mendesain one product, one village. Jadi satu kampung harus ada satu produk unggulannya. Jadi tidak lagi harus sawit Tidak, semua gitu ya. tidak. Di produk unggulan itu tidak ada yang sawit, yang berkaitan sama sawit. Nah, gitu. Nah, terus juga nanti untuk one product one village ini kita fokuskan kepada masyarakat miskin. Jadi ada DTKS, ya, data masyarakat miskin itu di setiap kampungnya ada, nanti akan dibantu melalui dana kampung. Jadi umpamanya one village one produknya umpamanya itik, ya kan? Ya. Nah, itik. Nah, kenapa itik? Ya kan, itik kita ambil telurnya. Telurnya ini kita berikan untuk makanan tambahan anak sekolah, mengatasi stunting, gitu, ya kan? Nah, sekarang untuk bangun kandang itiknya nanti dibantu oleh dana desa. Bibit itiknya dibantu melalui Basnas. Makan itiknya dibantu dari Dinas Peternakan. Nah, yang menjalankannya adalah masyarakat miskin tadi. Nah, jadi yang miskin ini kita harapkan 5 tahun ke depan tingkat kesejahteraannya sudah lebih bagus. Luar dari gitu. Nah, kalau seandainya semua lahan ini bisa kita manfaatkan seperti ini, ya kan insya Allah memang kebakaran hutan kan tidak terjadi. Lingkungan juga terjaga. Jadi masyarakat kita mulai geser, jangan hanya sawit aja. Banyak lagi untuk yang lain, kegiatan-kegiatan usaha yang lain yang dapat menguntungkan mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi tetap lestari dan lingkungan juga terjaga. Jadi pemberdayaan, ya. Iya. Supaya tadi aktivitas yang masih bakar lahan berkurang karena Iya. ekonomi alternatif ya. Iya. Kalau swasta gimana, Pak? Karena ada beberapa perusahaan misalnya PT Triomas, Ya. ya, itu sudah vonis. Nah, kemudian ada PT TKWL yang masih menjalani proses hukum. Kira-kira kalau tadi masyarakat ada alternatif, ada sosialisasi. Kalau untuk swasta
Ya. supaya turut membangun tidak terjadi karhutlah apa Ya. yang didorong? Ya, kadang-kadang kita ini bangsa Indonesia ini kan agak mesti dipaksa juga sedikit. Ya kan? Nah, makanya perlu diperdakan, ya kan? Perlu diperdakan. Jadi ada konsekuensi hukumnya juga. Ada Ya. yang mengikat. Iya, ya secara apa memang saya ya agak memahami juga ya kondisi daripada perusahaan ini ya. Bagaimanapun yang namanya private sector dia tentu mempertimbangkan masalah ekonomi. Ya kan? Berapa masuk, berapa keluar, berapa yang masuk. Ah, gitu, ya kan? Nah, sehingga ya kan sehingga apa namanya nih perlu agak ditekan sedikit lah gitu supaya memang komitmen terhadap lingkungannya juga meningkat gitu ya kan, bukan berarti saya bilang bahwa perusahaan tidak komitmen terhadap lingkungan, mungkin tidak ya, tetapi mungkin kadang-kadang kan dia standar-standar aja lah, agak ditekan sedikit supaya inilah makanya kita anukan perda ini ya supaya memang semuanya bersama-sama bisa menjaga deklarasi siak hijau ini tadi. Nah, sebetulnya kita Bisa dorong ke mengikat sana. ya, Iya. bisa mengikat perusahaan. Iya. Kemudian Iya. juga tentu kalau sudah ada perda ada konsekuensi Iya, mau nggak mau harus penganggaran juga iya. APBD untuk kegiatan itu. Nah mungkin sebelum yang terakhir Bang Santo terkait ini sudah mau diperdakan. Gimana kalau menurut Sedagusia ataupun kira-kira kontribusi Sedagusia nanti seperti apa dalam baik itu proses penyusunan perdanya ataupun pasca perdanya? Ya, memang kami sudah ini diskusi juga dengan misalnya dengan Pergi, kemudian OPD terkait ya, Ya. Dinas LH terkait apa yang kemudian kami misalnya di Sedawo, kan kawan Sedawo itu bisa bisa turut berpartisipasi terkait dengan penyusunan draft siak hijau atau naskah akademiknya gitu ya. Nah itu yang kemudian mungkin dengan Pak Budi juga kita diskusikan kira-kira apa yang kemudian kami bisa bantu, kita akan bantu gitu. Kita punya, kalau di Sulawesi itu ada 21 lembaga dan beberapa lembaga punya keahlian berbeda-beda juga, artinya kita bisa melihat secara lebih gamblang, itu satu hal. Kemudian yang kedua, isu-isu misalnya isu-isu yang terjadi di Riau atau di Siak itu problem-problemnya apa, kemudian bisa dipetakan, kemudian berharap kemudian masuk ke dalam perda siak hijau. Tadi mungkin salah satunya terkait dengan kebakaran lahan gitu kan, yang kemudian mungkin bisa dimasukkan lebih detail kira-kira apa konsen yang kemudian bisa dilakukan dalam konteks perdanya. Jadi dalam konteks Sulawesi itu lebih pada ya kami ingin kalau kemudian bisa bantu siap, kita akan bantu untuk paling tidak mendiskusikan lebih detail terkait dengan ide-ide untuk penyusunan siak kabupaten hijau, perda siak kabupaten hijau. Itu deh. Termasuk isu-isu di tingkat tapak yang didampingi Sedago itu juga harus masuk tentunya, karena kalau tertinggal nanti akan bukan sih tidak bisa dilaksanakan, tapi seperti di luar jalur main, jadi agak Nah itu satu. Nah yang kedua juga sebenarnya terkait dengan siak hijau itu juga misalnya gini, kita juga ini kemarin kan dapat surat juga dari Pemda Siak melisting apa yang sudah kita lakukan, kontribusi misalnya kita di ini Sulawesi terkait dengan siak kabupaten hijau. Nah itu yang kemudian kita akan buat, kita akan rekap semuanya, berharap apa yang kita lakukan itu bisa membantu Siak untuk memetakan ini kami sudah lakukan melalui kawan hijau, berbagai sektor segala macamnya, sehingga seolah Siak kabupaten hijau itu bukan hanya diisi oleh OPD-OPD terkait, tapi juga bagaimana kemudian kita juga berkontribusi, dan kontribusi itu kelihatan juga di evaluasi Siak kabupaten hijaunya. Ya. Gitu. Jadi, bisa juga sekaligus untuk mereview mengevaluasi roadmap yang kita susun. Ya. Karena di roadmap itu sesungguhnya sudah ada, misalnya kami jikalah hari mendorong apa, misalnya mendorong penguatan regulasi pencegahan karhutlah, kita dorong draft pergub dan segala macam. Saya kira itu dievaluasi, di perda, diupdate jadi lebih kuat. Jadi memang
ini perda tentu kita tunggu-tunggu juga ya, Pak Budi, karena waktu kita diskusi juga dengan Pak Dr. Saifuddin Syukur, terus Prof. Bambang yang juga ikut memberi masukan di draft NA-nya kemarin, berharapnya begini, perda siak hijau ini satu, ya identitas tadi ya, ciri khas, kemudian pionir, kemudian yang kedua, ini bisa memayungi kebijakan-kebijakan yang lain, misalnya bicara karhutla nanti bisa menyantolnya ke siak kabupaten hijau. Bicara pengelolaan sampah juga bisa nyantol ke situ. Bicara sungai juga nyantol ke situ. Jadi memang mungkin ini ditunggu, tapi sekaligus diskusi-diskusinya bisa lebih dibuka lebar dan lebih dicermati. Nah, mungkin terakhir di awal kita cerita bahwa siak hijau ini atau siak kabupaten hijau bahkan sudah sampai ke dunia internasional. Gitu ya. Nah, mungkin sekaligus terakhir Pak Budi, apa yang diceritakan di Kolombia atau di dunia internasional juga nanti Mas Santo, dan apakah itu sama atau kita ceritakan ulang kepada masyarakat kita siak kabupaten hijau itu menariknya apa sih? Kemudian apakah Pemkab Siak juga membuka diri untuk mengundang masyarakat luar untuk ayo datang ke Siak, ayo lihat Siak Kabupaten Hijau. Silakan. Ya, jadi yang kita sampaikan ataupun kenapa akhirnya Siak juga diundang ke Kolombia pada waktu itu, ya kan? Jadi yang dilihat oleh dunia internasional, ya karena memang kan yang mensupport Siak ini kan juga ada LSM-LSM yang secara internasional juga punya jaringan gitu, ya kan? Jadi pertama yang mereka lihat adalah gotong royong, bahwa bagaimana kita melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, memulihkan lingkungan kita ini, ya kan? Itu dengan gotong royong, dengan bersama-sama. Karena nggak bisa Siak sendiri, nggak bisa teman-teman LSM sendiri, nggak bisa swasta sendiri, ya kan? Tapi dengan kebersamaan, dengan kita gotong royong, insya Allah lingkungan ini akan bisa terjaga dan akan bisa menjadi lebih baik. Ya, itu yang pertama. Nah, ini tergambar bagaimana pemerintah Kabupaten Siak mengkolaborasikan seluruh kegiatan, ya, sehingga menjadi suatu bentuk gotong royong. Ya, jadi bagaimana memulihkan lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Siak ini melibatkan semua pihak secara gotong royong. Nah, semua pihak yang ikut ini tentu karena memiliki komitmen. Ya, kalau nggak memiliki komitmen juga nggak bisa. Teman-teman LSM pun ya walaupun dia bergerak di lingkungan, tapi kalau dia tidak memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan juga tidak jalan gitu ya. Tapi inilah kolaborasi bersama karena semua pihak memiliki komitmen. Yang kedua yang dinilai di sana juga adalah deforestasi. Jadi memang sudah tidak ada lagi di Siak ini penebangan hutan alam. Anggapannya gitu. Iya gitu ya. Tidak ada lagi penebangan hutan alam. Ya, jadi ini yang menjadi sorotan karena memang kan kayak Taman Nasional Zamrud itu kita anukan, ya kan. Nah, terus kalau sebelum ini waktu memang pemerintah Kabupaten Siak memiliki barisan polisi kehutanan, itu sering razia itu di daerah Taman Giam Siak kecil. Termasuk juga sampai ke daerah Sungai Rawa sana. Nah, sekarang memang kan di sungai yang hutan masih agak terjaga itu di sekitar Sungai Rawa, ya. Setelah itu di Taman Nasional Zamrud. Kalau di Giam Siak kecil memang dari dulu juga ini masih ada juga lah yang nakal-nakal di sana. Tapi memang bukan hutan alam lagi di sana. Gitu. Ya karena jadi ini yang dilihat sehingga Siak diundang juga lah di dalam kesempatan itu memaparkan bagaimana Siak menjaga lingkungan secara kolaborasi dan gotong royong ini tadi. Nah, gitu dia. Jadi jangan sampai kita orang Riau khususnya, orang Siak kurang lebih tahu dibanding dunia internasional. Kita lebih tahu juga. Kalau Bang Santo kemarin juga ikut. Hadir. Nah, itu seperti apa ceritanya, Bang? Bagian dari gotong royong itu satu. Jadi kehadiran kita kan lebih pada bahwa ada Pemda, ada HSO, itu bagian dari gotong royong itu satu. Yang kedua, saya mau nambah dari Pak sampai ke Pak Budi tadi bahwa kalau
kami di CSO kemudian jaringan-jaringan bersama teman-teman itu sebenarnya sedang mempromosikan bahwa ada kabupaten di Indonesia yang punya komitmen kuat untuk lingkungan. Salah satunya Siak. Makanya kemudian itu menurut kami satu hal yang strategis. Makanya benar tadi jangan sampai Siak nggak tahu nih bahwa di Siak sudah kemana-mana mempromosikan lingkungan dan konsen, tapi kemudian Siak masyarakat Siak nggak tahu juga gitu kan. Jadi tambahan poinnya itu kita konsen itu kemudian berharap Siak gitu, contoh termasuk sekarang bicara Riau Hijau, Siak sudah melakukan ya awal kan. Jadi kalau kemudian nanti Riau Hijau kemudian diimplementasikan di masing-masing kabupaten, berharap salah satu referensi itu di Siak. Role modelnya di Siak. Nah, walaupun nanti pasti akan dilihat lagi sesuai dengan SDA sumber daya di masing-masing daerah, karakteristik masing-masing daerah. Gitu mungkin. Ya. Jadi menarik sekali bahwa Siak Kabupaten Hijau ini memang betul-betul gotong royong. Bahkan untuk luar negeri pun NGO tidak ditinggal. Jadi yang kesannya tadi Mbak Budi juga sampaikan yang sering muncul bahwa Riau juga Siak adalah negara tempat penyebab asap karhutla, kemudian deforestasi tinggi dan segala macam konflik. Tapi di sisi lain kita juga sudah punya kebijakan yang memperbaiki itu sekaligus tetap melanjutkan ekonomi kesejahteraan masyarakat tetap dilanjutkan, kemudian kelestarian dan keberlanjutan yang lain. Nah itu teman-teman, perbincangan kita hampir 1 jam, perbincangan yang menarik. Nanti kalau perdanya sudah disahkan, bisa jadi episode selanjutnya bahas pasca itu. Walaupun sebenarnya isu Siak Kabupaten Hijau itu masih sangat banyak. Kalau kita lihat misalnya di Pergub, kemudian di roadmap yang juga kita terlibat, itu masih banyak. Kita belum bicara tentang pariwisata berbasis lingkungan, kita belum bicara UKM yang berbasis ramah lingkungan, yang juga di Kopi J ada kita panjang, ada kopi, ada sabun UKM yang berbahan dari alami dari kulit jeruk nipis. Jadi sebenarnya masih sangat banyak, tapi tidak mungkin kita habiskan diskusi hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Budiono, Asisten 1 Bupati Siak. Terima kasih. Kemudian Bang Santo, Dinamisator Sedawu Siak, yang juga mantan koordinator Jikalahari 2 periode. Bukan mantan Pak Budi. Jadi Masa itu koordinator Jikalahari periode 2007, 2009, 2011. Ya, baik. Terima kasih juga kepada Sobat Jikalahari yang setia mendengar podcast kita. Jadi jangan lupa saksikan di channel YouTube kita Jikalahari yang nanti akan kita publish. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.